Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak dilahirkan dan dia juga tidak melahirkan. Dan tiada satupun makhluk yang menyerupai dengan dia. Surah Al-Ikhlas. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak, berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan tingkatan agama kita dari beriman kepada bertakwa. Dari bertakwa kita tingkatkan lagi tingkatan keagamaan kita kepada berislam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini dengan waktu yang sangat singkat, khatib akan menyampaikan sedikit tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pondasi awal daripada agama ini adalah ketauhidan kita. Supaya kita mengenal akan diri kita, mengenal akan Allah. Maka ada orang-orang berhari di hari-hari kita mendengar, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka dia tidak cinta. Begitu juga kita dalam beragama, saudaraku. Kalaulah kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal akan diri kita, maka kita tidak akan pernah dekat dengan Allah, maka kita tidak akan pernah sayang kepada Allah, dan kita tidak akan pernah rindu, tidak akan pernah cinta. Tidak ada keinginan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dipastikan itu, orang-orang yang tidak pernah cinta, tidak pernah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia tidak akan pernah dekat dengan Allah. Dan dipastikan orang yang tidak pernah dekat dengan Allah, maka dia tidak akan mampu merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di dalam hatinya. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk kita manusia. Tujuannya untuk apa? Agar kehidupan di dunia ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Supaya orang kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala, hidup di muka bumi ini mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan tidak didapatkan oleh jabatan, kedudukan, harta benda. Ketenangan dan kebahagiaan itu dirasakan oleh hati bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang yang dekat, yang selalu ingat, berzikir kepada Allah, maka Allah berikan ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya. Saudara-saudaraku, ingatlah kita apa yang disampaikan oleh ulama-ulama sufi
Man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Bagi siapa kenal dirinya maka dia kenal dengan Tuhannya. Dia tahu siapa dia, sedang di mana dia, akan kemana tujuan kehidupannya, dan siapa dia sesungguhnya. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh zat yang maha, yakninya zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang awalnya makhluk ini tiada. Setelah itu Allah adakan ia. Setelah itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, maka kalimat tauhid itu yang selalu kita baca, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bagi kata ulama-ulama sufi, la ilaha illallah, tidak ada semua ini. Yang ada itu hanya Allah. Karena semua kehidupan ini berawal dari eksistensi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, siang, malam, udara, yang nampak dan yang tidak nampak, semua berawal daripada eksistensi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang awal, Allah di pertengahan, sampai Allah yang akhir. Bahkan Allah mengatakan wal awalu wal akhiru, dialah yang awal sampai akhirnya. Wa zahiru wa batinu, dia yang nampak, dia yang batin, dia juga yang tidak nampak, dia yang zahir. Wa zahiru wa batinu, dia yang zahir, dia juga yang batin. Semuanya berada di dalam eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak ada, saudaraku. Yang mengadakan kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang daripada eksistensi Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Semua yang ada hanya Dia, dan kembali kita hanya kepada Dia. Dialah yang ada, kita sesungguhnya tidak ada. Maka oleh sebab itu manusia di dalam kehidupan ini diamanahkan oleh Allah menjadi khalifah fil ar, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah turunkan agama agar makhluk kita manusia ini mampu memperjuangkan agama Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bagi siapa yang memperjuangkan agama Allah, Allah akan perjuangkan ia. Bagi siapa yang membela agama Allah, Allah akan bela ia. Bagi siapa yang membantu agama Allah, Allah akan bantu ia. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengukuhkan kedudukannya. Mana itu agama Allah? Agama Allah itu adalah menegakkan sifat-sifat ketuhanan. Allah Maha Pengasih, Dia menebarkan kasih. Allah Maha Penyayang, Allah menebarkan sayang. Allah Maha Cinta, Dia menebarkan cinta. Allah Maha Baik, Dia menebarkan kebaikan. Allah Maha Adil, Dia memperjuangkan keadilan. Maka bagi siapa yang berkasih sayang, bagi siapa yang menebarkan kebaikan, bagi siapa yang menegakkan keadilan, sesungguhnya dia sedang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, untuk apa? Supaya kehidupan ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Itulah tujuan agama diturunkan oleh Allah di muka bumi. Kalaulah tidak ada agama, setiap hari orang akan membunuh. Kalaulah tidak ada agama, setiap hari orang akan hujat menghujat. Kalaulah tidak ada agama, setiap hari akan berperang. Kehidupan dunia ini setiap hari penuh dengan kegaduhan. Suku dengan suku yang lain akan berperang, bangsa dengan bangsa lain akan berperang, sehingga kehidupan dunia ini hancur. Belum lagi dengan perang nuklirnya, dengan senjata apinya, maka kehidupan ini akan hancur berantakan. Itu kalau tidak ada agama. Sedangkan hari ini bangsa-bangsa pun berperang, kita sesama umat Islam pun berperang, kita pun menghujat, tidak pernah berkasih sayang dengan anak dan keluarga kita pun. Itu sudah ada agama. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mampu menampilkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katanya kita berjuang jihad fisabilillah,
berjuang menegakkan agama Allah. Orang yang menegakkan agama Allah adalah orang yang menegakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siapa yang tidak mampu berkasih sayang kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada sesama umat manusia, dia tidak mampu berkasih sayang kepada yang nampak saja. Bagaimana mungkin dia akan berkasih sayang, akan rindu, akan cinta kepada Allah yang dia tidak nampak? Bagaimana mungkin dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pernah berjumpa dan dia tidak pernah dekat? Sementara dengan anak, istri, tetangga, dengan orang yang hari-hari dia nampak, dia hari-hari dia dekat, dia hari-hari dia berjumpa, mereka tidak mampu berkasih sayang, tidak mampu menebarkan cinta, tidak mampu menebarkan sifat-sifat ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuh kegalauan yang sangat besar, termasuk kepada khatib sendiri. Umat Islam hari ini mencapai sebuah kemunduran, padahal 3/4 belahan dunia pernah dikuasai oleh Islam. 700 tahun lamanya, 7,5 abad Islam menguasai belahan dunia. Karena umat Islam di saat itu memperjuangkan agama Allah, menegakkan agama Allah dengan akhlakul karimah. Siapa yang mampu menekatkan itu? Bagi mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengenal dirinya dan mereka mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka penuh dengan kasih dan sayang, dengan cinta dan kasih sayang, ketauhidan yang mantap. Hari ini saudaraku, betapa banyak umat Islam yang sholat, betapa banyak umat Islam yang puasa. Setiap tahun dia berhaji dan berumrah, dia keluarkan harta-hartanya, tetapi dia tidak mampu menampilkan akhlak Islam sesungguhnya. Dia tidak mampu berkasih sayang, dia tidak mampu menebarkan kebaikan, dia tidak mampu menebarkan cinta. Bahkan di antara kita umat Islam saja, ada yang dikatakan Islam radikal. Ada di antara kita umat Islam saja saling gontok-gontokan. Kita dengan tetangga kadang tidak baik. Bagaimana mungkin kita akan berkasih sayang kepada binatang? Dengan manusia saja kita tidak mampu berkasih sayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa ini? Ketauhidan daripada umat Islam saat ini sangat dangkal. Maka saudaraku,